Ekonomi kita morat-marit, perekonomian anjlok, bisnis-bisnis pada tutup gulung tikar. Usaha kita yang tadinya omsetnya tinggi, besar, bagus, sekarang turun drastis. Turunnya 60%, turunnya 70%, tinggal 30%, tinggal 40%, 20%, bahkan banyak yang tutup sama sekali. Terus kita nih bagaimana? Sebetulnya ada resep, ada cara supaya kita masih terus bisa bertahan. Paling tidak bagi yang sudah berkeluarga, masih bisa menghidupi keluarganya. Paling tidak yang masih berkeluarga masih bisa untuk mencukupi kebutuhan harian untuk keluarganya. Paling tidak selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Caranya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, thanks banget, terima kasih, syukran katsiran sudah mensubscribe channel kami. Hatur nuhun ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberkahi oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dikabul hajat-hajatnya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mungkin dalam masa pandemi begini, ekonomi lagi sulit. Sebagian dari kita, tidak semua, sebagian dari kita, mungkin sebagian besar barangkali, karena dampak dari virus corona ini, fitnah virus corona ini, dampaknya luar biasa secara masif. Ekonomi kita morat-marit, perekonomian anjlok, bisnis-bisnis pada tutup gulung tikar. Usaha kita yang tadinya omsetnya tinggi, besar, bagus, sekarang turun drastis. Turunnya 60%, turunnya 70%, tinggal 30%, tinggal 40%, 20%, bahkan banyak yang tutup sama sekali. Terus kita nih bagaimana? Sebetulnya ada resep, ada cara supaya kita masih terus bisa bertahan. Paling tidak bagi yang sudah berkeluarga, masih bisa menghidupi keluarganya. Paling tidak yang masih berkeluarga masih bisa untuk mencukupi kebutuhan harian untuk keluarganya. Paling tidak selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita berusaha mencari alasan agar Allah menolong kita. Ini penting ini. Cari alasan agar Allah menolong kita. Alasan bagaimana? Bukankah Allah menolong? Ada resepnya dalam Al-Quran. Surat Muhammad ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, tolong agama Allah, nanti Allah akan menolongmu. Nah, itu resepnya. Tolong agama Allah, nanti Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kedudukanmu. Jadi kalau kita dalam kondisi ekonomi terpuruk, kita bisnis kolab terus, bisnis sekarang ngangkat, bisnis ini susah, bisnis itu susah, lagi susah begini, kita nih fokus mikirin orang lain aja, mikirin agamanya Allah aja, mikirkan agar dakwah Islam tersebar, mikirkan agar orang-orang yang belum sholat jadi sholat, berpikir bagaimana caranya orang yang gak makan bisa makan, berpikir bagaimana caranya orang yang belum bisa ngaji, bisa ngaji. Kita berpikir untuk agamanya Allah. Kita berpikir bagaimana agar orang yang tidak pernah ke masjid berangkat ke masjid, agar orang yang tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Terus kita berpikir, terus kita lakukan actionnya. Caranya apa? Lakukan sendiri. Entah kita lewat dakwah, entah kita dakwah lewat medsos, entah kita dakwah lewat langsung, secara langsung, atau kita bersih-bersih masjid, kita bersihkan masjid. Tadinya masjid itu nggak terawat sehingga orang malas ke masjid, tapi kita bikin program, kita bersihkan masjid. Nggak ada yang ngaji, nggak apa-apa, nggak ada yang gaji, tapi nanti Allah yang akan gaji. Lewat caranya Allah, terserah jalannya Allah. Mungkin kita kerja di masjid nggak ada yang bayar, tapi mungkin terus omset kita naik. Bisa jadi bisnis kita mulai merangkak lagi, naik, maju. Jadi kita nih sibuk cari alasan saja agar Allah menolong kita. Kita berjuang untuk agamanya Allah, kita berjuang di jalan Allah, kita menolong agamanya Allah. Nanti Allah akan menolong kita. Nanti Allah akan menolong kita, memberikan solusi dari persoalan kita, memberi jalan keluar dari masalah-masalah kita. Wes, gitu aja programnya. Bagaimana kita sekarang programnya adalah
menolong agama Allah, berjuang untuk umat, menolong orang lain. Tapi ingat, harus didasari dengan sifat tawadhu, penghambaan. Kalau dakwah lewat medsos, jangan mudah mengkafirkan orang lain. Jangan merasa diri sudah paling benar, paling hebat, lalu ceramah sambil memvonis orang lain. Jangan, itu nggak baik. Rasulullah tidak mengajarkan demikian. Dakwalah dengan cinta, ajaklah orang lain dengan cinta. Karena cinta yang dari hati akan masuk dan keterima ke hati. Tapi kalau dakwah dengan kebencian, dengan angkuh, dengan merasa tinggi hati, itu di telinga aja dengarnya pales, di telinga dengarnya nggak enak. Maka dakwahlah dengan cinta, betul-betul tulus, ngajak orang lain supaya benar, ngajak orang lain supaya baik, tanpa merasa diri sudah benar, tanpa merasa diri sudah lebih baik. Gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah ridho, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah tolong kita semuanya dalam kondisi apapun. Semoga Allah tolong kita. Cari perhatian Allah, curi perhatian Allah. Mudah-mudahan Allah memperhatikan kita lebih banyak daripada waktu biasa-biasanya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.